Biar mangga. Apa tadi ada pembicara ini? Oh gitu. Mulai kapan ini? Mulai nggak tahu deh kapan. Oke. Tujuannya adalah nanti bisa ditonton sama guru-guru terus di review. Oh gitu. Oke deh kalau gitu ya. Nah, iya sih. Apa? Oh enggak, ibu biasa diwawancarai. Bukan alternatif kebohongan, Bu. Oh enggak lah. Ya oke, jadi gitu. Resolusi Kiki adalah mendapatkan nilai yang lebih baik, artinya mencakup segala hal di situ ya. Kemudian Arka. Rata-rata saya 80. Resolusi sikap deh. Ayo resolusi sikap. Suka tidur soalnya. Enggak gitu kan. Oke deh, lebih memperhatikan ya Kak ya. Oke. Siapa namanya ibu lupa? Iksa panggilannya? Iksa. Oke, kalau Iksa mungkin baru ya. Ada punya resolusi nggak? Lebih rajin aja. Lebih rajin berarti sebelumnya rajin ya. Alhamdulillah. Rajin. Kalau saya kira ya lebih pede, harus yakin kalau kamu itu pasti bisa ya. Oke deh kalau begitu. Tidak ada anak yang pintar, yang ada anak yang Pintar. Ibu yakin tidak ada anak yang pintar kecuali anak yang rajin. Artinya kalau kalian gak dapat nilai yang besar berarti kalian kurang rajin gitu aja. Oke ya. Nah untuk semester 2 fisika, ibu akan ngajar fisika ya. Di sini mudah-mudahan kalian nggak bosan. Ibu akan ganti metode. Nah, matematika masalah ibu itu. Ada bapak yang baru. Jadi ibu akan ganti metode. Acak. Oke. Ibu akan ganti metode fisika biar kalian nggak boring, kalian nggak boring ya dengan fisika. Kalau ngedengar materi fisika, kalian pasti langsung tertujunya kemana? Ada rumus, ada hitung-hitungan, kemudian rumusnya juga harus dihafal, ya kan? Oke, jadi ibu akan ganti metode itu. Ibu akan ikuti perkembangan zaman yang sekarang, ya. Oke. Nah, untuk yang di program semester 2 ini, kalian akan belajar ya materi pokoknya. Bisa kalian tulis ya. Oke. Jadi, materi yang akan kita pelajari di semester 2 ini adalah Oke. Menurut ibu sih menarik ya karena di kehidupan sehari-hari ya. Hukum yang pertama adalah hukum Newton. Ya. Baru kita bahas. Oh baru kita bahas. Oke. Hukum Newton, ya. Kalau kita iseng aja gitu soal. Hukum Newton 1, 2 dan 3. Karena hukum Newton itu ada hukum Newton 1, 2 dan 3, ya. Lalu kita juga akan belajar tentang hukum Newton tentang gravitasi. Ya. Baru-baru ini ada pesawat yang jatuh ya. Nah ini hubungannya juga ada dengan gravitasi. Oke. Hukum Newton tentang gravitasi. Kemudian yang ketiga, usaha dan energi. Usaha dan energi. Kenapa bang? Nah, yang ketiga momentum dan impuls. Impuls. Ya, impuls. IMP. Dan yang terakhir adalah getaran harmonis. Oke. Getaran harmonis. Ya, impuls. Oke ya. Getaran harmonis apa? Berarti ada kata harmonis. Berarti ada getaran yang tidak harmonis. Enggak. Ya. Getaran harmonis itu bisa menimbulkan musik yang bagus ya, yang selama ini kalian dengar. Oke.
Nah sekarang sebagai info, kalau di sekolah luar ini materi yang 5 ini, ya, yang materi yang 5 ini itu ditempuh ya, ditempuh dalam waktu 63 jam pelajaran. Artinya apa? 57 kali pertemuan. Ya, 57 kali pertemuan. Tapi di Surau Ibu hanya dikasih 10 kali pertemuan saja. Untuk mencapai dari 57, Ibu harus menyingkat menjadi 10 jam pertemuan. Paham ya? Nah, jadi Ibu harapkan kerjasama dari kalian. Karena apa? Ibu yakin kalian bisa menuntaskan sama dengan sekolah lain. Berarti 2 kali pertemuan 1 materi. Oke, Ibu sudah buat ya. Jadi untuk yang hukum Newton, oke ya. Jadi nanti Ibu minta kerjasama dari kalian. Kalian tidak hanya belajar di ruang ini saja, tapi kalian sekarang kan zamannya mudah ya. Lewat internet kalian bisa untuk mempelajari ya, sebagai wawasan kalian. Itu aja, jangan males ya, intinya jangan males. Fisika itu menarik sekali ya. Orang kan kalau bisa bikin pesawat terbang, kereta api, kapal laut itu. Oke, kapal jatuh. Itu semua karena ilmu fisika ini, ya. Oke, ada yang cita-citanya jadi pilot? Arka. Iya, boleh. Nah sekarang, kalau saya mau nonton, saya nggak boleh, bisa ya? Boleh, alhamdulillah. Oke ya, jadi gini, yuk, karena 10 jam pelajaran, Ibu akan kasih jamnya ya. Untuk hukum Newton, ya tulis hanya 1 jam pelajaran, berarti sekarang aja selesai. Hukum Newton. Ya, hukum Newton. Hari selesai, Bu. Hah? Tiga-tiganya. Hari ini harus selesai. Tiga-tiganya. Hah? Tiga-tiganya. Ya. 1, 2, 3. Tapi kan Ibu ingat sekali lagi, Ibu hanya akan ngasih gambaran saja yang singkat. Tapi kalian nanti untuk memperdalam kalian bisa cari sendiri, ya. Kemudian untuk yang kedua itu 2 jam pelajaran, ya. Yang ketiga itu 2 jam pertemuan, dua kali pertemuan maksudnya ya. Yang hukum Newton 1 kali pertemuan, hukum Newton tentang gravitasi 2 kali pertemuan. Kemudian usaha, kerja dan energi 2 kali pertemuan, momentum dan impul 2 kali pertemuan. Nah, getaran harmonis ini yang 3 kali. Impuls berapa? Hah? Impuls. Impuls itu 2. Semua 2, yang satu yang hukum Newton hanya 1, yang lain 2, 2, 2 dan 3. Oke. Enggak susah. Jangan beranggapan ini susah. Ibu aja percaya kalian itu bisa. Oke ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita mulai ya. Oh, ininya di sini nggak bisa di sini ya? Nggak bisa di sini. Ambilin kan? Ibu takut meledak. Enggak kok aja. Iya, bukan punya ibu sekarang. Karena kita akan nonton ya. Oh iya, kemarin katanya membahas tentang hukum Newton. Apa yang dibahas? Tolong apa ya? Apa? Itu doang deh. Habis sini nggak apa-apa ya? Ya. Oh. Itu deh, Bu. Terus, ibu nggak familiar berarti ini ya. Ini nyambung nggak nanti ke sini? Yang harus pakai deh. Oke. Di sana, Bu. Oh. Sudah? Mana? Iqbal nggak? Kenal TV. Ini baru gitu. Iya. Yang sebelumnya kemana? Yang apa? Oke, bisa dimulai ya. Pusai. Ya. Nah, sekarang kita sebelum masuk ke 1, 2, dan 3, Ibu akan apa tuh namanya? Akan langsung yang ketiga ya, karena bahasannya sekarang sedang booming ya, berita tentang apa?
tentang pesawat jatuh. Oh. Ya, ini ada kaitannya. Oke ya. Tentang pesawat jatuh, kenapa pesawat itu bisa terbang, kenapa pesawat itu bisa jatuh. Kenapa pesawat itu bisa terbang? Salah satunya adalah memakai fenomena fisika, yaitu hukum Newton 3. Ya, kenapa pesawat itu bisa terbang? Padahal bobotnya itu berapa? Kalian tahu bobot pesawat terbang? Hanya pesawatnya aja, belum penumpangnya, belum barangnya. 3 Hah? 3 tahun. 150 ton. Oh. Ya, itu 150.000 kilogram. Itu belum penumpang, belum barang yang dibawa. Ya, berarti apa namanya? Kalau orang itu bilangnya apa ya? Besi terbang. Nah, kenapa besi itu bisa terbang? Karena pakai fenomena fisika, yaitu hukum Newton 3. Ya. Oke, sekarang kita YouTube. Ya. Oke, kita ke YouTube. YouTube. Like this. Kenapa yang keluar itu? Langsung ya? Ya lah, kunci kita nama. Hukum Before crash Newton. accident. Hah? Nyarinya di YouTube-nya itu. Iya, ini bukan di YouTube ini. Bukan itu Google. Itu Google ya. Nah, Oh iya. Sip. Hukum Newton 3 ya. Kenapa Ibu lewati dulu karena ini ya. Oke. Sip. Nah, ini hukum Newton 3 ya. Oke. Ininya gini ya, Oke. Oke. Kacamata Ibu mana ya? Teman-teman, sebagai semangat dari Burles. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum Newton pertama dan kedua. Kali ini kita akan belajar tentang gaya dan kita akan berpikir. Jadi Isaac Newton itu mengemukakan 3 hukum, gitu ya. Nah, hukum Newton yang ketiga itu punya seperti ini. Untuk suatu gaya yang diberikan, maka akan ada reaksi dengan arah berlawanan dan saat besar yang sama. Oke, jadi kalau contohnya gampangnya begini. Nah, sekarang kakak punya roket, gitu ya. Jadi bagaimana cara kerjanya roket? Dia gaya mesinnya memberikan dorongan ke bawah, gitu ya, sehingga roketnya bisa naik ke atas nih. Wah, gitu ya. Itu ada aksi ke bawah sehingga dapat reaksi ke atas. Oke. Nah, sekarang satu dipahami ya. Jadi hukum Newton ini bunyinya adalah untuk suatu gaya yang diberikan, maka akan ada reaksi dengan arah berlawanan arah dan besar yang sama. Artinya apa ini? Ya, tulis ya, hukum Newton 3 itu akan ada reaksi ketika aksi diberikan ya, dengan arah yang berlawanan dan besar yang sama. Oke. Nah, contohnya adalah roket ya. Nah, untuk roket kita lihat ya, ketika ada gaya ke bawah ya, ketika ada gaya yang diberikan ke bawah, maka si benda ini justru akan naik ya, berlawanan arah ya. Nah, konsepnya satu seperti itu. Oke ya. Yang kedua kita lihat contoh yang kedua. Atau seperti ini. Nah, seperti itu ya. Menembakkan senapan air, dia menembakkan senapan air ke sana, gitu ya, ada aksi. Oke. Nah, sekarang Ibu tanya, apa yang terjadi? Kenapa dia terlontar ke belakang? Karena ada reaksi arah berlawanannya, tapi dia tahan dia. Ya, artinya apa? Dia itu maju ya, si roketnya maju ya, justru dia udara ya akan si benda ini akan memberikan aksi kebalikannya ya, jadi dia malah terdorong ke belakang ya. Nah, seperti ini nih, kita lihat lagi ya. Tapi ternyata ada reaksinya ke arah sini. Nah, ada reaksinya gitu ya. Atau contoh lain apa ya? Contoh lain senapan biasa juga bisa. Atau ketika kita menonjok, ketika menonjok tembok. Oke, sekarang contoh sama kalian, salah satu aja. Apa kira-kira reaksi Newton 3 di kehidupan sehari-hari? Ketika kalian melempar bola ke dinding, apa yang terjadi? Bolanya balik lagi, karena kalian memberikan gaya maju ya, tapi si dinding akan memberikan
reaksi, ya kan? Semakin kuat kalian melempar bola itu, maka semakin kuat dinding itu memberikan reaksi, ya, dar gitu. Paham ya? Nah, sekarang udah untuk yang hukum Newton sudah, kita lanjut ke bagaimana pesawat bisa terbang. Sebetulnya Ibu udah ini sih di WA Ibu, bagaimana pesawat terbang. Ada yang bagus ya? Buka aja web WA. Hah? Lewat WhatsApp. WhatsApp web. Sebentar. Nah, ilmu rekayasa. Ya, untuk yang ilmu rekayasa ini bagus nih. Oke ya. Nah, Kok bisa? sekarang. Kok bisa? Kok bisa? Nah, ini serunya di sini. Ya, iklan. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that forge. Ini iklannya nggak bisa diberhentiin ya? Ya bisa dulu. Nanti kita. Oke. Pesawat terbang modern benar-benar adalah keajaiban teknik. Pesawat mengatasi turbulensi bergejolak dan tak terduga di udara dan menuntaskan penerbangan dengan berbagai manuver rumit. Pernahkah Anda memikirkan bagaimana pilot dapat melakukannya? Atau apa yang terjadi pada pesawat ketika pilot mengoperasikan kontrol tertentu? Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana pesawat bisa terbang dan bagaimana pilot dapat mengendalikan pesawat terbang dengan cara yang logis, namun sederhana. Kami berterima kasih kepada SimScale karena telah meminjamkan dukungan CFD mereka dan membuat video ini lebih informatif. Pertama, mari kita lihat lebih dekat sayap dan ekor pesawat modern. Satu hal menarik yang akan Anda ketahui adalah bahwa sayap dan ekor tidak dibuat sebagai satu kesatuan yang solid. Sayap dan ekor pesawat memiliki banyak bagian yang bisa digerakkan. Hal yang paling menarik tentang seluruh sayap dan bagian-bagiannya yang berbeda adalah bahwa sayap ini membentuk suatu struktur yang sangat khusus Pernah lihat dalam kan? mekanika fluida, Yang pernah naik yaitu pesawat lihat kan? endpoint. Ya. Hanya dengan memahami fisika di balik bentuk sederhana ini, Anda akan memahami fisika pesawat sepenuhnya. Mari kita. Oke ya. Nah, sekarang apa itu airfoil? Ya, catat ya sama kalian airfoil ya. Aduh. Sekarang apa itu airfoil? Oke, airfoil adalah udara yang melewati sayap ya. Nah, ini hukum Newton 3-nya ada di sini. Ya, hukum Newton 3-nya ada di sini. Jadi sebelumnya belum. Bagaimana pesawat bisa terbang? Enter ya. Loh, kok ini Ki? Bukan di YouTube nggak bisa ya? Itu mencet. Mau kemana? YouTube lagi. Aku YouTube lagi, tapi ini yang beda. Bukan di YouTube buka YouTube dulu. Buka YouTube dulu. Di sini. Buka yang baru. Di atas tuh YouTube. Nggak bisa kayak Google gitu ya? Nggak bisa. Nggak bisa yang buka langsung gitu. Harus buka YouTube lagi. Buka. Nah, lagi di tempat YouTube-nya. Nanti tunggu keluar. Kok lama ya di sini ya? Di sini tuh Ternyata emang rada-rada. Oh. Bagaimana pesawat? Ada rapat juga. Enggak. Cuma ngobrol-ngobrol doang. Yang mau rekayasa yang tadi. Bukan, ibu punya ininya di HP. Kok bisa? Alamat bentar ya. Bukan dari kok bisa. Ada yang lebih lebih sederhana menjelaskannya. Bentar Bisa ya. kok. Assalamualaikum. Sebentar, sabar ya. Ini. Ini apa ya? Dikit banget subscriber 16 doang. Lewat upload aja gitu. Pesawat mengatasi turbulensi bergejolak dan tak terduga.
Bukan ini. Kayak ini mengisi suara di transkrip. Tunggu ini lagi. Kalau fungsi. Nah, Dia tanya soal tanya soal. Oke. Sudah berevolusi cara kita berpergian. Beberapa puluh tahun terakhir, pesawat terbang tentu sudah merevolusi cara kita berpergian. Apakah kamu pernah bertanya bagaimana pesawat udara bisa terbang? Atau bagaimana caranya bernavigasi? Pause. Mencet. Kami akan menyediakan jawabannya melalui video ini dengan penjelasan yang sederhana dan sesuai ilmu pengetahuan. Kami juga akan mengeksplorasi bagaimana cara mengendalikan pesawat terbang. Pertama-tama, coba kita lihat sejarah penerbangan. Banyak mesin penerbangan didesain dan diciptakan manusia pada abad 19 gara-gara keinginan manusia untuk bisa terbang. Pada akhirnya, salah satunya yang berhasil. Ya, tebakan Anda benar. Penerbangan Wright bersaudara. Ini yang pertama ya. Pesawat yang mereka ciptakan berhasil karena fenomena fisika yang menarik, yaitu teknologi airflight atau berupa udara yang melewati sayap. Sayap dari pesawat dapat menghasilkan gaya ke atas dengan menggunakan bentuk melengkung. Bentuk melengkung ini mendorong udara yang melewatinya ke bawah, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dengan hukum Newton ketiga tentang aksi dan reaksi, apabila sayap mendorong udara yang melewatinya ke bawah, maka udara juga akan menghasilkan gaya reaksi yang berlawanan arahnya, yaitu ke atas, dan dengan besar yang sama. Inilah yang kemudian menghasilkan gaya dorong ke atas sehingga pesawat dapat terbang. Sampai hari ini, pesawat terbang masih tetap menggunakan konsep teknologi airfoil yang sama, dengan mengoptimalkan bentuk desain yang lebih aerodinamis. Thrust force atau gaya dorong ke depan. Nah, sekarang nih hukum Newton 3-nya ada di sini ya. Kita lihat ya. Nah, ini ada gambar. Apabila sayap mendorong udara yang melewatinya ke bawah. Nah, ini yang dipakai ya. Ini dipakai konsepnya untuk semua jenis pesawat terbang sampai sekarang. Airfoil ya, bahwa udara ini akan masuk ya. Udara dipaksa ya, udara dipaksa untuk bergerak ke bawah ya, intinya begitu. Jadi akan ada kebalikan ya. Tadi kan hukum Newton 3 itu ada aksi, ada reaksi. Ketika satu mendorong ke bawah, maka yang lain akan mendorong ke atas ya. Dia akan mendorong ke atas, udara yang lain akan mendorong ke atas. Nah, hukum Newton 3 yang dipakai. Ketika ini ke bawah, maka akan ada udara daya angkat ke atas ya, daya angkat ke sini. Jadi ketika si pesawat, siapa udah naik pesawat semua kan ya? Semua udah ya. Nah, ketika take off itu kan dia akan dengan kecepatan tinggi ya, betul nggak? Nah, itu memaksa udara juga semakin semakin kencang untuk melewati lengkungan ini ya, lengkungan ini. Nah, kemudian berharap ini akan mengangkat bodi pesawat yang 150 ton itu. Nah, bagaimana daya angkatnya itu harus disesuaikan dengan apa? Nah, bagaimana? Sekarang ibu tanya, ini kan ada gaya angkat, betul nggak? Ya kan? Nah, si pesawat itu, maka udara juga akan menghasilkan gaya reaksi. Sekarang gini, kalau bobotnya 150 ton, artinya daya angkatnya harus melebihi 150 ton, baru dia akan mengangkat. Paham ya? Nah, harus dengan kecepatan yang penuh untuk ini. Sampai di sini paham ya? Hukum Newton 3-nya dipakai di mana? Ya, di konsep airfoil ini ya. Nah, oke. Kemudian kita lihat yang berlawanan arahnya, yaitu ke atas dan dengan besar yang sama. Inilah yang kemudian menghasilkan gaya dorong ke atas sehingga pesawat dapat terbang. Sampai hari ini, pesawat terbang masih tetap menggunakan konsep teknologi airfoil yang sama, dengan mengoptimalkan bentuk desain yang lebih aerodinamis. Thrust force atau gaya dorong ke depan menyebabkan pesawat terbang untuk maju ke depan. Untuk menghasilkan gaya dorong ke depan, mesin turbo dipakai dalam teknologi penerbangan modern. Oke ya, nah sekarang gini, ini kalau isi pesawat, bahan bakarnya ada di mana sih? Kalian tahu nggak? Bahan bakarnya itu ada letaknya di mana?
Di bodi belakang, di depan, di tengah, atau di sayap? Di belakang. Sayap, ya, di sayap. Kenapa? Di sini ada mesin turbo, ya, roket. Nah, ini tadi roket yang pertama di video yang pertama, ketika ada aksi ke bawah, maka akan ada daya dorong, betul nggak? Kebalikannya, ya kan? Ketika dia memberikan roket ke sini, maka pesawatnya akan terdorong ke depan, ya. Oke, ini juga masuk hukum Newton 3. Oke. Gaya reaksi dari udara kecepatan tinggi yang keluar menyebabkan mesin turbo terdorong ke depan. Untuk Apa nih? Iklan. Iklan. Kalau nggak iklan mulai. menghasilkan udara dan kecepatan yang tinggi, udara yang masuk akan melalui bagian kompresor, ruang pembakaran, dan turbin, yang kemudian akan menghasilkan gaya dorong yang besar ke depan melalui propeller, sehingga pesawat melaju ke depan. Ketika pesawat melaju ke depan, udara yang dilaluinya di bagian sayap akan menghasilkan gaya ke atas pada sayap. Mari kita lihat lebih detail pada bagian sayap. Sayap pada pesawat modern terdiri dari beberapa bagian, yaitu flap, slat, dan aileron. Pada saat melepas landas, flap dan slat akan diperpanjang ke bawah, seperti pada gambar. Oke, sekarang ini apa namanya yang ini? Flap. Yang ini? Flat, dan ini? Aileron. Oke ya. Nah, ketika dia akan melepas landas, ketika akan take off, ini kenapa diperpanjang? Biar makin gede lagi dari angkatnya. Iya, lebih melengkung ke bawah, berarti daya angkatnya semakin tinggi, ya, akan besar, ya. Oke, kita lanjut. Ini akan menambah luas permukaan dan lengkungan pada sayap. Ketika lengkungan bertambah, aliran udara akan dibengkokkan lebih jauh, sehingga bisa menciptakan gaya ke atas yang lebih besar. Dengan kecepatan pesawat bertambah, maka dorongan gaya ke atas juga akan bertambah. Pada akhirnya, ketika gaya dorong ke atas lebih besar nilainya daripada gaya berat, maka pesawat akan mulai lepas landas. Pada keadaan normal, flap dan slat akan kembali ke posisi semula. Pada keadaan normal, beberapa gaya yang bekerja pada pesawat akan saling menyeimbangkan. Nah, kalau ketika udah udah Sekarang, mari kita lihat bagaimana cara bernavigasi. Pesawat dinavigasikan melalui beberapa bagian dari sayap, yaitu aileron, elevator, dan rudal. Pilot penerbangan dapat menggunakannya secara bersamaan atau secara masing-masing tergantung situasi. Apabila hendak menurunkan ketinggian pesawat, Oke ya, jadi ada 3 tadi apa nih? Aileron, kemudian rudal. Ini sebagai alat navigasi, ya. Kalau tadi ini sebagai alat apa? Membuat daya angkat. Daya angkat. Kemudian ini adalah navigasi, ya. Dia untuk dia belok, dia apalagi tadi Belok. turun atau naik, ya. Oke, kita lihat. elevator akan diturunkan. Ini akan membengkokkan aliran udara sehingga menghasilkan gaya dorong ke atas pada elevator. Gaya ke atas ini akan menimbulkan momen atau torsi yang menyebabkan bagian dalam pesawat diarahkan turun. Paham ya? Apabila hendak menaikkan ketinggian pesawat, Sekarang ibu tanya, kenapa ketika dia mau turun ini dibentangkan? Jadi terangkat ekornya. Angkat ke atas biar Paham nggak? Ya, kalau dia mau turun, maka dia yang belakang supaya dia paham ngangkat ke atas, daya angkatnya lebih tinggi, makanya dia menukik gitu ke bawah, ya kan? Sedangkan yang di pesawat di sayapnya itu tidak dikeluarkan. lakukan sebaliknya. Apabila pesawat terbang hendak berubah arah, bisa digunakan dengan memutar rudal yang menyebabkan udara dibengkokkan ke kiri atau ke kanan, sehingga menghasilkan gaya dorong ke kiri atau ke kanan yang menyebabkan pesawat berbelok arah. Akan tetapi, perubahan arah dengan cara seperti ini akan menyebabkan penumpang tidak nyaman. Cara yang lebih baik adalah dengan menggunakan aileron, yaitu dengan menaikkan salah satu aileron dan
mengenakan aileron yang lainnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, kalau ini ke bawah artinya apa? Ini Kalau misalkan ini aileron yang ini dibentangkan, Yang kanan tuh. ya yang kanan turun, maka yang ini naik. Ya, kalau pesawat itu dia belok, dia harus posisinya apa? Miring kan? Iya. Nah, seperti itu. Ini aileron. Yang motor ini. Jadi sebenarnya gini ya, pilot itu hanya memainkan apa? Satu, dia memainkan semua perangkat yang di sini supaya gaya-gayanya tetap seimbang ya. Oke. akan menyebabkan perbedaan gaya dorong ke atas, sehingga pesawat akan berputar seperti pada gambar. Pesawat kemudian akan berubah arahnya. Coba perhatikan, dibandingkan dengan sebelumnya, orientasi pesawat tidak berubah dengan cara ini. Dia tetap tegak ya, tidak miring. Justru turbulensinya tinggi. Semua pergerakan dari flaps dan bagian lainnya dikendalikan dari kokpit dengan menggunakan sistem fly-by-wire. Pada sistem fly-by-wire, komputer pengendali akan mengontrol pergerakan dari aktuator untuk proses yang lancar. Dapat dilihat beberapa controller yang berbeda yang dipakai pilot untuk menavigasikan pesawat. Bahan bakar pada pesawat disimpan pada tangki besar yang terletak pada sayap. Ketika hendak mendarat, gaya gesekan atau drag force akan dinaikkan. Caranya adalah dengan mengaktifkan kembali flap dan slot pada sayap sehingga menambah area gesekan. Pada bagian sayap yang namanya spoiler juga akan diaktifkan untuk menambah gaya gesekan lebih besar sehingga mengurangi gaya ke atas yang dihasilkan flap dan slot. Ini adalah mekanisme yang dipakai untuk menurunkan flap. Flap akan berputar dan berpindah posisi sedikit. Semoga Anda menikmati besok. Closingnya kenapa putusin bukan? Closingnya nggak enak banget ya. Besok kita bikin Does more than catch air. Oke ya. Susah. Enggak. Ngelek. Sabar. Takutnya nggak Supaya nggak ngelek apa? Oke. Sekarang paham ya sampai sini ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Hukum Newton 3 sudah selesai ya ada di bodi pesawat. Oke, sekarang untuk lebih komplitnya ini lebih detail secara fisika ya. Kalau tadi kan secara umum. Oke ya, kita lihat ya. Kita lihat lebih lanjut tentang airfoil. Sebuah airfoil menghasilkan daya angkat ketika digerakkan relatif terhadap udara. Daya angkat ini membuat pesawat bisa terbang. Bagaimana daya angkat ini diproduksi? Airfoil menghasilkan downwash seperti yang ditunjukkan. Ini menyebabkan perbedaan tekanan di bagian atas dan bawah airfoil dan kemudian menghasilkan pengangkatan. Analisis CFD yang berkualitas tinggi ini dilakukan menggunakan perangkat lunak sim scale yang jelas menggambarkan fakta ini. Untuk mengetahui lebih banyak tentang teknologi airfoil, silakan lihat video terperinci kami tentang airfoil. Mantap. Secara umum, semakin tinggi sudut serang, maka semakin besar downwash dan terjadilah daya angkat. Kecepatan udara yang lebih besar juga meningkatkan daya angkat secara signifikan. Menarik, dalam penerbangan pertama manusia yang sukses, penerbangan Wright juga memanfaatkan prinsip airfoil yang sama. Meskipun airfoil mereka berbentuk kurva sederhana, Ini orangnya begini. itu sudah cukup untuk menghasilkan downwash yang baik. Lebih khusus lagi, pesawat mereka memiliki 2 airfoil. Mulai banget wifi-nya. Apanya sih ini? Wifi. Oh, Gua paling buat di temboknya emang nggak nemu. Satu lagi ide untuk meningkatkan daya angkat adalah dengan mengubah bentuk airfoil seperti ini. Perubahan bentuk pasti akan meningkatkan downwash dan area sayap, sehingga memberikan daya angkat yang lebih besar. Singkatnya, ada 3 teknik untuk meningkatkan pengangkatan airfoil. Mari aplikasikan pengetahuan airfoil ini ke pesawat. Jika kita mengaktifkan flap dan slap, maka akan meningkatkan downwash dan meningkatkan daya angkat. Add in. Ya.
Ya, ini apa nih? Iklannya. Mulan. Susah Santi. Anda ingin mesti menjadi pemain Indonesia pertama yang Susah Santi. Ini di zaman ibu dia. dari Kelar sekarang YouTube semenjak ada YouTube Premium parah. Iya. Makanya pakai extender itu skip. Aileron dapat bergerak ke atas dan ke bawah, dan karena alasan itu, daya angkat dapat menurun dan meningkat secara berurutan. Di bagian ekor pesawat, Anda dapat melihat dua attachment, kemudi dan elevator. Anda dapat mengontrol gaya vertikal di bagian ekor dengan menyesuaikan elevator. Dengan menyesuaikan kemudi, Anda dapat mengontrol gaya horizontal. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling menarik dari video. Mengendalikan pesawat menggunakan attachment sayap sederhana ini. Mari kita mulai dengan bagian lepas landas penerbangan. Untuk membuat pesawat lepas landas dari tanah, yang harus Anda lakukan adalah meningkatkan daya angkat menggunakan berbagai teknik. Dan pastikan daya lebih dari tarikan gravitasi. Pilot menerapkan semua dari 3 teknik peningkatan elevator bersama-sama untuk menghasilkan lepas landas. Pertama, kecepatan pesawat meningkat dengan meningkatkan daya dorong mesin. Ketika kecepatan pesawat cukup tinggi, pilot mengaktifkan flap dan slide. Daya angkat semakin meningkat karena ini. Ketika pesawat siap untuk lepas landas, mereka mengaktifkan lift ke atas. Gaya ekor memedikan pesawat seperti yang ditunjukkan, dan sudut serangnya pun akan meningkat. As a matter of fact, for what it's worth, Bradley can, that's long. Ini ada Iklan Bradley. How about this? Iklan Bradley. Grammarly helps you be concise. If your tone might make someone feel like this, apa di ini ya? Hah? Apa di sebelahnya? it would help if you soften your tone. Kendalikan pesawat terbang dengan cara yang logis, namun sederhana. Orang ini berterima kepada Sinclair karena telah meminjamkan dukungan CFD mereka. Ini ya? The better we all communicate, the better we can act. Dan membuat video ini lebih informatif. Ya, ngulang. Pertama, mari kita lihat lebih dekat. Ikat sayap dan ekor pesawat model. Apa di pos? Di Satu hal menarik yang akan Anda ketahui adalah bahwa sayap dan ekor Anda akan memahami fisika pesawat sepenuhnya. Yang sukses, penerbangan Wright juga memanfaatkan prinsip airfoil yang sama. Di bagian ekor pesawat, ini ya? Pas ya? Pas nggak? Iya di situ. Kita harusnya. Ya. Iya. enggak. Tapi emang gitu nih. Di depan nembak. Oh iya. Aileron dapat bergerak ke atas dan ke bawah, dan karena alasan itu, daya angkat dapat menurun dan meningkat secara berurutan. Tebel. Nanti di tugas akhir. Di bagian ekor pesawat, Anda dapat melihat dua attachment, kemudi dan elevator. Anda dapat mengontrol gaya vertikal di bagian ekor dengan menyesuaikan elevator. Oke, sekarang aku tanya ya. Ketika dia sedang apa tuh namanya? Oh, sorry. Kalau gue gitu sama saudara gue sih. Nanti. Dikira. Dengan menyesuaikan kemudi, Anda dapat mengontrol gaya horizontal. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling menarik dari video. Mengendalikan pesawat menggunakan attachment sayap sederhana ini. Mari kita mulai dengan bagian lepas landas penerbangan. Untuk membuat pesawat lepas landas dari tanah, yang harus Anda lakukan adalah meningkatkan daya angkat menggunakan berbagai teknik. Dan pastikan daya lebih dari tarikan gravitasi. Pilot menerapkan semua dari 3 teknik peningkatan elevator bersama-sama untuk menghasilkan lepas landas. Pertama, kecepatan pesawat meningkat dengan meningkatkan daya dorong mesin. Ketika kecepatan pesawat cukup tinggi, pilot mengaktifkan flap dan slide. Daya angkat semakin meningkat karena ini. Ketika pesawat siap untuk lepas landas, mereka mengaktifkan lift ke atas. Gaya ekor memedikan pesawat seperti yang ditunjukkan, dan sudut serang airfoil akan meningkat.
elevator tiba-tiba meningkat karena ini dan pesawat lepas landas. Biasanya sudut serang dipertahankan sebesar 15 derajat untuk lepas landas. Dalam diskusi ini, kita membicarakan tentang dorongan mesin. Tetapi, bagaimana mesin mampu menghasilkan dorongan? Pesawat terbang modern menggunakan jenis mesin khusus yang disebut mesin turbofan untuk melakukannya. Dalam hal ini, reaksi kipas dan kekuatan reaksi dari knalpot memberikan daya dorong yang diperlukan. Dengan membakar lebih banyak bahan bakar, pilot dapat meraih lebih banyak dorongan. Iklan. Oh, iklan. Kenapa sih supaya nggak pakai iklan? Wah, saya skip lagi. Mau punya ide. Ini Joy. Wah, Joy. Oke. Anak bahagia ibu tenang. Anak bahagia, ibu gak bisa beli. Bahan bakar pesawat terbang disimpan di dalam sayap. Setelah lepas landas, selanjutnya muncul fase neo dari pesawat. Selama dorongan mesin melebihi drag, kecepatan pesawat akan terus meningkat. Semakin besar kecepatannya, semakin tinggi pula daya angkatnya. Ini akan menyebabkan pesawat naik. Ketika pesawat mencapai tingkat terbang, tidak akan ada percepatan atau perubahan ketinggian. Anda bisa melihat bahwa dengan kondisi ini, daya dorong harus sama persis dengan drag, serta angkatan harus sama persis dengan berat pesawat. Sekarang, mari kita bahas bagian yang paling penting. Bagaimana cara pesawat mengubah arah? Anda mungkin berpikir bisa melakukannya hanya dengan mengatur kemudi. Kemudi menghasilkan gaya horizontal, dan gaya ini dapat memutar pesawat. Namun, perubahan arah yang langsung akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi penumpang, dan itu bukan metode praktis. Untuk membuat belokan seperti yang ditunjukkan, yang Anda butuhkan adalah gaya sentripetal. Mari kita lihat bagaimana pilot melakukan gaya sentripetal ini. Pilot hanya menaikkan satu aileron dan menurunkan aileron lainnya. Perbedaan daya angkat akan membuat pesawat terbang berguling atau roll. Dalam kondisi berguling ini, elevator tidak vertikal. Komponen horizontal dari elevator dapat memberikan gaya sentripetal yang diperlukan ke bangkis. Gaya sentripetal itu kalian temukan di mana? Siapa sering bawa motor? Kalian pernah lihat balapan motor? Rossi ya? Nah, motor itu ketika dia belok, dia harus memiringkan apa? Memiringkan badannya kan? Supaya apa sih sebenarnya itu? Supaya tetap seimbang, supaya tetap enak sebetulnya kan? Coba kalau belok, tapi apa? Tetap posisi tegak gitu. Kebanyakan gitu loh, apa tuh? Turbulensinya ya, mental bisa. Tapi ketika kita belok dengan kecepatan tinggi, kita nggak usah mengurangi kecepatan. Makanya kita lakukan adalah mengikuti daya sentripetal ini, ya. Oke. Pesawat. Dengan cara ini, pilot dapat membuat pergantian radius tergantung pada sudut berguling dan kecepatan pesawat. Namun, teknik bank ini memiliki beberapa kelemahan. Saat Anda menahan satu aileron dan aileron lainnya turun, gaya hambat atau drag yang diinduksi pada sayap tidak sama. Ini akan menyebabkan pesawat oleng. Fenomena ini dikenal sebagai oleng adverse. Kemudian harus dioperasikan secara bersamaan untuk mencegah oleng adverse. Cara pilot mengendalikan berbagai attachment sayap dan keseluruhan pesawat diilustrasikan dalam animasi. Bahasanya bagus. Dalam prakteknya, komputer mengontrol secara akurat semua attachment sayap ini menggunakan sistem fly-by-wire. Kapten we got oleng Everest. Oke ya, kalian nanti akan karena waktu ya kalian. Untuk menurunkan pesawat, yang dilakukan pilot adalah mengurangi dorongan mesin dan menjaga nose pesawat agar turun. Ini adalah kebalikan dari operasi naik. Ketika pesawat kehilangan kecepatan, pesawat siap untuk mendarat. Pada tahap ini, flat dan slide diaktifkan lagi. Perangkat ini juga meningkatkan hambatan. Untuk meningkatkan drag, attachment sayap yang disebut spoiler juga diaktifkan. Pilot menggunakan satu lagi trik di sini untuk mengurangi jarak berhenti yang merupakan dorongan ban. Di sini tutup mesin terbuka lebar dan udara yang seharusnya mundur secara paksa diarahkan ke depan.
Ini jelas akan menghasilkan dorongan balik dan akan membuat penghentian pesawat menjadi lebih mudah. Simulasi CFD yang kita lihat dalam video ini diproduksi oleh SimScan, perangkat lunak FIA dan CFD berbasis komputasi cloud yang kuat. Jadi paham ya kenapa hukum ketika dia turun juga kita lihat tadi ada yang terbuka ya. Jadi akan ada reaksi dia akan memperlambat dengan cara tadi ada bagian yang terbuka sebelah sini ya. Sebelah sini akan terbuka dan itu akan memperlambat jalan lajunya si pesawat. Oke ya. Nah ini ada bukannya prediksi sih sebenarnya, ada kemarin yang pesawat Sriwijaya ini. Nah kalau dilihat dari video kira-kira apa ya yang menyebabkan pesawat Sriwijaya itu jatuh? Ayo. Kurang daya angkat. Hah? Kurang daya angkat. Kurang daya angkat, kemudian apa? Takbir tuh. Takbir, bisa jadi takbir. Ada mesinnya meledak. Hah? Mesinnya rusak. Jadi soalnya turunnya langsung turun gitu sih dari simulasinya. Turunnya Langsung awas ada semua sih. Ada yang bikin simulasi pakai mikro gitu. Ada yang mesti bikin simulasi pakai mikro. Nah ini yang jadi ini ya analisanya bagus ya ketika dia lihat. Dia sih tidak menyalahkan ininya ya, tidak menyalahkan tidak menyalahkan. Nah dia itu percepat ya nanti. Apa ada iklan lagi nih? Captain udah bukan ini lagi nih. Bukan. Dia udah pilot lagi ya? Bukan pilot lagi. Halo guys, jumpa lagi dengan Captain Vincent Raditya. Di video ini saya akan membahas data yang ada di Flight Radar 24. Jadi saya ingatkan, saya tidak akan membahas apa kira-kira penyebabnya. Saya hanya membahas apa Udah selesai ya? Oh iya, oke. Sedikit lagi aja. Saya hanya membacakan ini hanya untuk memberikan gambaran. Oh, udah selesai? Pencet. Jadi di sini sebenarnya. Dengan normal nih. Pesawat ini on track. Kalau kita tarik garis. Aduh. Jadi nanti ibu kasih deh ininya sendiri. Linknya. Jadi nanti kalian kaitkan dengan video yang sebelumnya, kalian akan dapat garis merah ya. Kenapa si Sriwijaya ini kira-kira kok bisa? Karena ternyata dia itu setelah sebenarnya dia sudah normal ya, tapi karena dia tiba-tiba terus Pontianak memang mengarah ke sana guys. Kita bisa lihat tracknya ini sudah cukup direct, kelihatannya dia mendapatkan direct booking ataupun saya nggak tahu karena ini adalah data. Ya, ibu kasih linknya. Jadi gini, jadi tiba-tiba dia kan on the track ya, dia off dari track yang seharusnya dia itu ke kiri, harusnya dia ke kanan. Kemudian dia, ketika dia ke kiri, dia ketika membalik ke kanan ini, ternyata dia itu dengan kecepatan, maksudnya kecepatannya tinggi, tapi dia itu dengan menit yang cepat gitu loh, dengan waktu. Jadi udah kelihatan di sini dia itu ketika udah terbuang ke kiri, entah kenapa gitu ya, dia keluar dari track, dia balik lagi ke kanan itu dengan tidak dengan keseimbangan yang ada tadi kita lihat di video sebelumnya ya. Jadi dia terlalu cepat dan tiba-tiba dia daya angkatnya menurun. Nah, daya angkatnya tidak sesuai dengan bobot si pesawat. Jadi dia turun, kemudian kecepatannya tapi bertambah. Akhirnya dia apa? Dia menukik ke bawah dengan posisi vertikal kayak gini ya. Dia langsung ke bawah. Dan seperti udah dengan kecepatan 300. Katanya kalau kecepatannya di atas itu dia 250 ini ya, Mas ya. Tapi dia itu ketika dia udah menukik ke bawah itu udah 395 gitu. Bukan 365 ya? 395 ya, pokoknya sekitar 150 km per jam. Berapa ya? 300 km per jam. Luar biasa itu ya. Itu kayaknya sebelum meledak aja kita hancur di dalam itu, karena kan kecepatannya terlalu tinggi. Pingsan. Iya udah pingsan, udah apa, jadi sebelum bayi itu. Serius ada yang Beda dia. Ceritanya itu tuh memang dari kapal waktu kapal kembali. Orang live kapal ini. Kumaha mau jadi pilot tak? Kita jadi pilot. Ya barangkali ada cita-cita jadi pilot. Sebenarnya
menurut apa sih data transportasi yang paling safety itu adalah transportasi udara ini. Kalau ya dibandingkan dengan yang lain, gitu ya. Nah sekian, nanti ibu kasih ininya. Nanti tugas akan ibu kasih di grup. Kamu belum masuk grup ya? Belum tentu apa, dimana hanya bisa membaca datanya saja. Kita lihat pesawat kontrek ranking 42 dengan ground speed kurang lebih. Sama-sama Pak Hilman, Pak Ari kasih sama. Pak Ari masukin serap ke grup IPA. Masukin ke grup IPA. Oh, belum dimasukin ya? Bukannya kamu admin? Enggak, adminnya guru semua. Adminnya guru semua. Oke, sampai sini dulu ya apa yang ibu bisa berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi untuk tugas ya, untuk 1, 2 itu kan sudah belajar di SMP, jadi kalian tinggal explore aja. Oke, gitu ya. Karena kalian anak-anak yang luar biasa, menurut ibu kalian juga harus pintar untuk cari info sendiri. Oke ya. Habis gimana, siap diberikan tugas? Jauh suara ini. Hanya habis yang ibu tanya, yang lain mau enggak, kenapa coba? Nah, sekian dari ibu, semoga bermanfaat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau ibu kasih lagi dulu. Kiki yang ini ya? Kiki yang bawah atau ibu? Masa dicabut-cabutin soalnya ininya. Laptopnya error baterainya. Jadi kalau dicabut laptopnya mati sendiri. Bocor. Jadi biar aja ini di sini. Iya, sama-sama. Ibu minta minumnya.